Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait dengan analisis beberapa jurnal terkait dengan kecemasan atau anxiety dan obesitas. Kelompok ini beranggotakan Fajar Suendra, kemudian ada Abi Asuro, kemudian ada saya sendiri Ilhanul Hakim, dan Tamara Yasmin. Oke, untuk selanjutnya tentang apa sih yang akan kita bahas hari ini akan dijelaskan oleh Mas Abi, silahkan. Ya, terima kasih Mas Iha. Izinkan saya membacakan materi kita kali ini, yaitu tentang obesitas. Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan penumpukan lemak berlebih yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit fisik seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Data ini dari WHO tahun 2021. Sudah melakukan bahwa prevalensi penyakit tidak menular atau non morbiditas dan mortalitas di dunia. Individu dengan obesitas memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penyakit kronis dalam jangka panjang, sehingga obesitas dipandang sebagai faktor risiko utama yang mempengaruhi kualitas hidup dan harapan hidup seseorang. Dari WHO tahun 2021. Namun, obesitas tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis individu. Salah satu masalah psikologis yang sering dialami oleh individu dengan obesitas adalah kecemasan. Individu dengan obesitas cenderung mengalami kecemasan yang berkaitan dengan citra tubuh, rasa tidak percaya diri, serta ketakutan terhadap penilaian negatif di lingkungan sosial. Jadi Serwer dan Polonsky tahun 2016. Stigma dan diskriminasi terkait berat badan juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi psikologis individu obesitas, sehingga meningkatkan risiko munculnya kecemasan sosial. Data dari Paul dan Paul tahun 2009. Kemudian pada masa remaja, kecemasan yang berkaitan dengan obesitas menjadi lebih kompleks karena remaja berada pada tahap perkembangan yang sangat sensitif terhadap penerimaan sosial dan penilaian dari teman sebaya. Remaja dengan obesitas seringkali mengalami ejekan, perundungan, serta tekanan sosial yang dapat memicu kecemasan, menarik diri dari lingkungan sosial, dan menurunkan kualitas hidup. Data dari Soundtrack tahun 2019. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik, kecemasan dapat berdampak negatif pada perkembangan emosi, prestasi akademik, dan hubungan sosial remaja. Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai kecemasan pada individu dengan obesitas menjadi penting untuk dilakukan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara obesitas, risiko penyakit kronis, dan kecemasan diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pencegahan dan intervensi yang tidak hanya berfokus pada penurunan berat badan, tapi juga pada peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Selanjutnya, Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk kecemasan dan obesitas itu ada beberapa jurnal yang membahas tentang itu. Ini salah satu jurnalnya yaitu penelitian hubungan antara gangguan mood, gangguan kecemasan dan obesitas pada tingkat kelompok etnis, yaitu Caucasian, African, American, dan Latino. Data ini diambil dari 3 survei nasional di Amerika Serikat dengan total 17.445 responden dewasa menggunakan desain cross-sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan kecemasan dalam 12 bulan terakhir berhubungan dengan obesitas pada semua kelompok etnis. Artinya, kecemasan menjadi faktor penting yang berperan pada obesitas tanpa memandang latar belakang etnis. Selain itu, gangguan mood seperti depresi memiliki hubungan paling kuat dengan obesitas pada kelompok Caucasian. Kesimpulannya, kecemasan dan gangguan mood merupakan kondisi yang sering muncul bersamaan dengan obesitas.
Oleh karena itu, penanganan obesitas perlu memperhatikan aspek kesehatan mental, bukan hanya pola makanan dan aktivitas fisik. Di jurnal berikutnya, pada jurnal ini membahas hubungan antara obesitas dan kecemasan sosial pada remaja SMA di kota Bukit Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kondisi obesitas berhubungan dengan tingkat kecemasan sosial pada siswa, terutama dalam situasi pergaulan dan interaksi dengan teman sebaya. Penelitian ini menggunakan desain cross-seksional dengan 46 siswa obesitas sebagai responden. Dari hasil pengukuran, sebagian besar responden berada pada kategori obesitas derajat 1 dan mengalami kecemasan sosial tingkat sedang. Hal ini menunjukkan bahwa masalah berat badan pada remaja sering disertai dengan masalah psikologis. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan signifikan antara obesitas dan kecemasan sosial. Remaja dengan obesitas cenderung lebih mudah merasa cemas saat berada di lingkungan sosial seperti berbicara di depan umum atau berinteraksi dengan teman. Kecemasan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain stigma dari lingkungan, ejekan atau bullying, serta citra tubuh yang negatif. Remaja sering merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya sehingga menarik diri dari pergaulan. Kesimpulannya, obesitas pada remaja tidak berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental dan sosial, hingga diperlukan dukungan psikologis dan lingkungan sekolah lebih inklusif. Berikutnya akan dibacakan oleh Tamara. Jurnal berikutnya adalah Psychosocial Distress in People with Overweight and Obesity, The Role of Fake Stigma and Social Support. Jadi subjeknya 189 orang dewasa dengan overweight dan obesitas, usianya 48,8 tahun, dari 14,5 tahun sampai 48,8 tahun. Nah, ini direkrut dari klinik jalan di seluruh wilayah Slovakia. Lalu jurnal ini meneliti tentang distress psikososial beserta depresi dengan self-report patient health questionnaire, kecemasan dengan anxiety disorder questionnaire, dan kesepian menggunakan ultra loneliness scale. Dia juga mengukur overweight dan obesitas dengan indeks massa tubuh atau BMI dan waist to height ratio untuk membedakan obesitas umum dan sentral. Dalam jurnal ini dia juga mengukur pengalaman stigma berat badan dan dukungan sosial, yaitu bagaimana lingkungan maupun keluarga juga mempengaruhi tingkat kecemasan itu sendiri. Hasilnya adalah ternyata stigma dari berat badan memiliki peran yang lebih signifikan dalam menyebabkan distress sosial. Indikasi terbesarnya ada pada internalisasi stigma diri dan kesepian. Jadi bagaimana subjek itu memandang bahwa dengan dia memiliki obesitas, kecemasan dan tingkat depresinya juga meningkat. Lalu di jurnal berikutnya ini ada jurnal sebuah studi di Swedia yang subjeknya 72.570 anak usia 6-17 tahun, yang dimana dia obesitasnya itu anak-anaknya berjumlah 12.507 dan ada kelompok membandingnya 60.063 individu gitu. Lalu pengukuran obesitas dan kesehatan mentalnya diambil dari diagnosis klinis dan data obat dari Swedish Childhood Obesity Treatment Register. Lalu dampak psikososialnya juga diukur berupa kecemasan dan depresi melalui kode formal dari klinis serta obat yang dikeluarkan dari klinis itu dan dicatat dalam register nasional. Dari hasilnya menunjukkan anak perempuan dengan obesitas resiko kecemasan dan depresi 43% lebih tinggi dibandingkan teman sebaya yang ada di kelompok pembandingnya di populasi umum ini. Lalu anak laki-lakinya juga terdapat resiko 33% lebih tinggi daripada kelompok pembandingnya. Lalu mengecualikan individunya ini dengan gangguan neuropsikiatri dan riwayat keluarga kecemasan atau depresi dan resiko gangguan mental pada kelompok obesitas ini tetap meningkat dan menegaskan bahwa obesitas memang sebagai faktor resiko independen penyebab depresi dan kecemasan.
Lalu yang jurnal yang terakhir ada berat badan pada remaja dengan tingkat kecemasan di SMA N4 Cimahi. Subjeknya ini 81 orang dengan populasi seluruh siswa kelas 10 di SMA N4 Cimahi. Lalu observasinya menggunakan Depression Anxiety Stress Scale DAS-42. Pengukuran berat badannya sendiri melalui observasi berat badan dan tinggi badan. Klasifikasi BB-nya itu dimasukkan dalam BB-nya kurang, normal, atau lebih ya, obesitas. Nah, hasilnya penelitian siswa yang mengalami berat badan lebih mengalami kecemasan sedang, dan ada juga responden yang memiliki kecemasan berat serta tidak ada penyesuaian faktor-faktor perancu psikososial. Ini adalah analisis komparatif antar artikel, bahwa dari kelima jurnal tersebut menunjukkan bahwa obesitas itu sendiri sebagai kondisi kronis berkaitan erat dengan faktor psikososial, terutama kecemasan. Lalu yang kedua, secara konsisten ditemukan bahwa individu obesitas ini memiliki resiko kecemasan lebih tinggi baik pada anak maupun pada remaja dan dewasa tentunya. Jurnal Lintas Budaya menegaskan peran mekanisme biologis dan perilaku seperti aktivasi HPA axis, emotional eating, dan coping maladaptif. Lalu studi pada remaja menekankan pengaruh stigma sosial, body shaming, dan citra tubuh negatif terhadap kecemasan sosial. Perbedaan utamanya yang kelompok kami dapatkan adalah jurnal yang pertama, yang ketiga, keempat, dan 5 itu fokus pada penelitian remaja hingga dewasa. Yang jurnal kedua itu fokus pada penelitian anak-anak. Nah, secara keseluruhan jurnal ini saling melengkapi dan dalam melihat obesitas ini sebagai fenomena biopsikososial. Oke. Selanjutnya yaitu faktor psikososial utama, ada kecemasan umum dan sosial, lalu respon terhadap stres kronis dan stigma sosial, lalu gangguan mood berupa depresi, menurunkan motivasi aktivitas fisik dan memicu emotional eating, stigma dan citra tubuh negatif, lalu meningkatkan kecemasan sosial dan penarikan diri, lalu ada coping maladaptif dan emotional eating dan penghindaran sosial sebagai mediator obesitas. Selanjutnya, terkait dengan kesimpulan dan saran yang bisa kita berikan setelah membaca dan menyimak terkait dengan analisis jurnal yang tadi sudah disampaikan, bahwa ternyata antara kecemasan dan obesitas itu berkaitan sangat erat dan sangat signifikan hubungannya. Jadi kecemasan ini juga muncul tidak hanya dapat disebabkan karena pandangan orang lain terhadap penderita obesitas, tapi juga dari pandangan penderita obesitas terhadap dirinya sendiri. Nah, sehingga diperlukan kampanye-kampanye yang masif gitu ya, tidak hanya dari mungkin tim penyuluh atau dari tim tenaga kesehatan, tapi juga seluruh elemen masyarakat untuk lebih banyak berkontribusi terkait dengan penghindaran atau pencegahan dan pengobatan penderita obesitas. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar, silahkan submit komentarnya di kolom komentar di bawah ini ya.